Banyuwangi dan sekarang sedang mengikuti pelatihan kerja di salah satu BLK di Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar. Saya bertempat tinggal di Muncar, dalam tepatnya Banyuwangi. Dan pendidikan saya sekarang kuliah di Politeknik Negeri Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Alvin Darmawan. Asal saya dari Banyuwangi. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gojeka Pratama dari Banyuwangi. Saya sekarang menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, jurusan Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rawan. Saya dari Banyuwangi, Kecamatan Muncar. Untuk saat ini saya sedang berkuliah di Politeknik Negeri Banyuwangi, yaitu program studi Teknik D3 Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Wildan Nur Wahid dari Banyuwangi. Yang pendidikan yang saya tempuh sekarang adalah S1 Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan di Universitas Negeri Malang. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Untuk yang pertama, apa definisi belajar bagimu? Definisi belajar bagi saya, belajar adalah suatu pengalaman atau suatu cara untuk mendapatkan berbagai macam ilmu yang sebelumnya belum saya pahami menjadi saya pahami. Belajar menurut saya itu kegiatan kita mencari tahu apa yang sedang kita tidak tahu dan berusaha untuk mengetahui itu. Menurut saya, belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku seperti pengetahuan, kemudian sikap, pola pikir yang telah dilakukan selama dia hidup. Merupakan suatu proses kita mengenali sesuatu, mempelajari sesuatu agar kita itu mengerti. Yaitu belajar adalah bagaimana cara kita memahami tentang hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Belajar menurut saya adalah proses mencari ilmu. Pertanyaan kedua, apakah kamu suka belajar? Suka belajar sekarang sih ya, soalnya belajar bagi saya sekarang sangat penting, soalnya saya sudah berbagai macam hal yang harus dipahami, harus saya pahami, dan itu dalam perjalanan saya yang saat ini sangat penting. Suka, tapi sukanya itu setengah-setengah. Kalau saya suka pelajarannya, saya suka belajar, tapi kalau saya nggak suka pelajarannya, saya nggak suka. Kalau belajar, kalau saya sih ya tidak terlalu suka ya, tapi ya tetap belajar. Ya, kalau materinya saya bisa itu saya senang di materi itu. Kemudian kalau saya agak mengalami kesulitan, nah itu agak-agak ada masalah sedikit. Ya itu harus tetap gimana ya, tetap harus dikejar, harus kita bisa supaya kita senang mempelajari hal itu. Nah kalau kita senang, ya kita akan bisa terus. Apakah kamu suka belajar? Nggak terlalu sih, karena menurut saya tuh belajar itu gimana ya, agak membosankan gitu, tapi ya ada masanya gitu. Kalau udah mepet-mepet deadline itu kita harus belajar gitu. Nugas itu kan itu belajar. Pertanyaan kedua yaitu apakah saya suka belajar? Yaitu ya, saya suka belajar. Belajar di sini yaitu adalah mengerti tentang pemahaman baru yang sebelumnya belum saya ketahui. Jadi sudah semestinya kita sebagai manusia itu harus belajar untuk memahami hal-hal yang baru untuk memperbaiki diri kita ke depannya. Belajar tergantung mood sih. Kalau mood kita mau belajar pasti akan dilakukan dengan tekun. Tapi saya tidak suka kalau belajar itu disuruh-suruh gitu. Metode belajar seperti apa yang bisa kamu lakukan? Saya belajarnya itu sering nggak pakai metode. Cuma kalau bicara metode belajar, yang paling mendekati ke tipe saya itu sambil mendengarkan musik. Biar nggak ngantuk gitu aja sih. Kalau
sekarang di kala pandemi COVID yang ada pada saat ini lebih sering menggunakan metode belajar secara otodidak atau via media online seperti itu. Metode belajar yang sering saya lakukan, semisal kalau saya lagi belajar gitu sambil melihat video, jadi biar tidak bosan gitu. Jadi belajar beberapa menit, ntar kalau dikiranya sudah cukup dilihat sambil lihat video, terus nanti kalau belajar lagi gitu. Sambil dengerin musik sih. Kalau menurut saya belajar itu jangan menghafal. Jadi kita belajar itu mulai dari konsepnya, dari konsep. Nah, setelah konsep itu kita benar-benar bisa, sudah benar-benar matang, lanjut ke proses selanjutnya. Untuk metode belajar saya sendiri itu tidak melulu saya harus belajar dari buku, dari ilmu-ilmu di sekolah, namun juga kita mendapatkan ilmu, kita bisa belajar itu dari lingkungan sekitar kita, dari hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari, atau bahkan mungkin dari seseorang yang sering kita temui. Jika kita diberikan sebuah ilmu yang baik, maka kita harus terima. Jika itu ada sesuatu yang buruk, seharusnya kita bisa belajar dari itu. Ya. Pertanyaan nomor 4. Lebih sering belajar atau bermain? Belajar. Kalau itu tergantung sih. Kalau saya rasa itu seimbang, karena belajar dengan bermain itu tidak boleh diberatkan satu sama lain. Biar sama kalau kebanyakan belajar juga bisa bikin stres. Kalau kebanyakan bermain juga ilmu yang didapat juga kurang. Jadi kalau saya seimbang menurut saya. Kalau sekarang lebih sering belajar karena sekarang masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dan itu harus segera diselesaikan karena itu suatu kewajiban. Belajar sambil bermain. Contohnya itu kerja kelompok. Di situ kan kita sama teman-teman kita. Nah, itu di sela-sela belajar kita selangi bercanda dengan teman-teman. Gitu. Lebih sering belajar atau bermain? Saya lebih sering bermain sih. Karena bermain itu membuat kita otak fresh. Dengan fresh kita bisa belajar lebih giat lagi setelah itu. Saya tidak terlalu menitikberatkan apakah itu harus belajar dan bermain, karena jika kita belajar yang berarti serius, maka secara tidak langsung itu membawa kita terasa seperti tertekan ya. Jadi kita juga harus sering bermain, yaitu untuk membuat membuat perasaan kita itu bisa menjadi lebih baik. Jika ya belajar juga perlu, bermain juga perlu, jadi gitu. Kalau saya sih lebih sering bermain. Pertanyaan nomor 5. Pengalaman belajar paling menarik? Pengalaman belajar yang paling menarik untuk saat ini di perkuliahan saya adalah belajar praktek, karena saat perkuliahan praktek saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan bisa mengapresiasikan diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Kalau saya pengalaman belajar paling menarik itu misal saya yang sedang kuliah kemarin ini, itu saya suka pelajaran rangkaian listrik AC. Nah, di situ dosennya itu enak sekali. Ada saatnya serius, ada saatnya bercanda. Dan dosennya itu menerangkan juga sangat mudah dipahami materi. Jadi saya suka cara mengajarnya. Saya cepat paham jika diajar oleh dosen itu. Pengalaman belajar paling menarik menurut saya itu
ketika saya nggak bisa ngerjain soal, tapi tiba-tiba nama saya dipanggil guru untuk ngerjain soal di papan tulis. Nah itu sesuatu banget rasanya, panas dingin gitu sih. Pengalaman belajar paling menarik apa ya? Nggak ada sih, kayaknya semua sama aja saya belajarnya. Pengalaman belajar selama saya menempuh pendidikan ini, kalau belajar paling menarik itu kayak belajar musik ya, karena saya dari SMA juga senang musik. Kalau di universitas kan biasanya ada UKM gitu, jadi kita bisa lebih mengembangkan bakat musik kita di sana. Jadi menurut saya itu sih yang paling menarik yang saya ikuti selama ini. Pertanyaan nomor 6. Ceritakan hal yang berkesan di saat kamu belajar. Hal yang berkesan saat saya belajar itu apa ya? Saya intinya belajar terus tiba-tiba otak saya blank, habis itu ada makanan datang, ya berkesan lah menurut saya. Udah. Satu hal yang berkesan yang saat ini saya alami saat belajar, yaitu saat praktek perkuliahan yang ada pada jurusan saya. Nah, ketika saya belajar, ketika kita paham, nah di situ saya sangat antusias sekali untuk menggali lebih dalam lagi pelajaran yang telah dipelajari tadi. Ya, kayak mencari soal-soal lagi yang belum pernah diberikan oleh dosen. Kemudian mungkin kita bisa juga belajar dari kehidupan orang-orang. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah saja atau di universitas, bisa juga dari kehidupan sehari-hari. Contohnya misal kita membantu orang, gitu ya, ada orang kesulitan kita bantu. Kemudian ada bencana alam, kita membentuk organisasi atau menggalang dana bantuan untuk korban bencana alam tadi. Hal yang paling berkesan, contohnya kan saya di bidang musik ya, saya bertemu banyak orang yang mempunyai skill-skill yang ya bisa dikatakan hebat lah ya. Dari situ saya termotivasi untuk bisa seperti itu. Itu awalnya saya nggak suka pelajaran, nggak suka salah satu mata pelajaran. Nah di situ ada guru yang cara mengajarnya itu asik, jadi saya kayak ketagihan gitu buat belajar materi mata pelajaran itu. Untuk cerita belajar yang paling berkesan yaitu ketika kita pergi ke sesuatu tempat atau melakukan kegiatan sesuatu, saya bertemu dengan seseorang, dan kita mengobrol-ngobrol sedikit dengan orang, tentunya itu orang baru ya, di tempat baru itu kita ngobrol-ngobrol santai, namun dia tetap bisa memberikan sedikit ilmu yang bagus untuk saya ya. Jadi tidak hanya sekedar basa-basi dengan orang baru, namun kita juga belajar tentang kehidupan dia, walaupun kita tidak menyinggung secara pribadi, namun hal yang baik dari seseorang yang dikatakan itu bisa kita jadikan teladan, atau kita bisa jadikan ilmu untuk diri kita sendiri bila itu baik. Kalau suruh memilih otodidak atau dengan pembimbing, sekarang lebih baik dengan otodidak sendiri, karena pembimbing sulit dipahami. Lebih baik otodidak. Menurut saya lebih otodidak karena saya lebih paham secara otodidak. Saya milih belajar dengan pembimbing, soalnya kalau saya nggak ngerti materinya itu, saya bisa langsung menanyakan ke pembimbing itu. Terus kalau pulang ke rumah, saya biasanya memperdalam lagi materi itu, tapi dengan mencari-cari materi lain, maksudnya materi yang sama itu tadi, terus memadukan dengan materi yang ada di internet.
Kalau saya lebih suka otodidak, soalnya kita tuh bisa bebas berekspresi ya apa yang kita mau gitu. Ya pertama tentunya kita belajar itu harus ada pembimbingnya dulu lah. Minimal ada pembimbingnya dulu supaya kita tidak keliru. Nah kalau misal sudah ada pembimbing tadi, nah kita latih sendiri apa yang ingin kita pelajari tadi. Belajar dengan pembimbing, karena dengan pembimbing kalau kita tidak mengerti bisa bertanya dan bisa mengerti secara detail apa yang mau kita pelajari. Jika belajar dengan otodidak atau pembimbing itu setidaknya itu relatif ya, jadi nggak harus mutlak bahwa itu harus kita belajar otodidak, kita harus belajar menggunakan pembimbing. Menurut saya jika memang tidak ada pembimbing di sekitar kita dan belum ada yang bisa, maka tidak ada salahnya jika kita belajar otodidak terlebih dahulu ya. Jadi kemudian jika kita menemui kesulitan, maka sudah semestinya kita mencari pembimbing yang bisa kita gunakan, kita jadikan sebagai guru untuk sarana belajar kita ya, walaupun itu tidak setiap hari ya. Jadi otodidak itu bisa kita lakukan berjalan semestinya, namun jika kita menemui kesulitan, terkadang pembimbing itu juga perlu. Pertanyaan ke-8. Jika disuruh memilih, kamu akan mendalami ilmu apa? Kalau disuruh memilih, saya ingin mendalami ilmu bela diri. Saya di universitas itu kan ada unit kegiatan mahasiswa, itu ada judo. Nah, saya itu sekarang lagi mendalami ilmu itu. Mungkin saya memilih untuk memperdalami ilmu public speaking, soalnya saya itu merasa nggak bisa gitu ngomong di depan banyak orang. Sebenarnya yang ingin saya katakan itu banyak, cuma karena kemampuan berbicara saya kurang, jadinya saya harus mikir 2 kali dulu untuk mengeluarkan statement gitu. Mendalami ilmu apa? Sekarang untuk memilih mendalami ilmu apa, yaitu saya memilih untuk mendalami ilmu yang ada di jurusan saya, yaitu ilmu tentang keteknik sipilan, karena jurusan keteknik sipilan sangat penting bagi pembangunan yang ada di Indonesia saat ini. Ya sudah, tentu tadi seperti di awal di pembukaan, saya sekarang sedang mendalami teknik elektro. Menurut saya ingin mendalami ilmu saya kan kuliah di teknik, saya ingin mendalami ilmu teknik karena dengan ilmu teknik itu bisa membuat Indonesia maju gitu. Jika disuruh memilih saya mendalami ilmu apa, sudah semestinya pasti yang saya akan pilih yaitu tentang ilmu berkehidupan, ilmu bagaimana cara kita bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama manusia, dengan sama warga. Jadi itu yang paling utama, karena jika kita memiliki ilmu secara materi namun tidak bisa memiliki pengetahuan secara manusiawi atau secara berpikir sosialisasi, maka itu sama saja ya. Kita seperti yang kita ketahui, seperti kata pepatah, yaitu mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi maka yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa bersikap baik, berbuat baik terhadap orang lain. Pertanyaan terakhir. Pesan untuk adik-adik kita agar lebih meningkatkan belajarnya. Buat adik-adik, semangat ya belajarnya, tingkatin lagi. Buat yang masih males-malesan belajar, tingkatin lagi belajarnya. Ingat, belajar itu bekal untuk masa depan kalian. Terus yang sudah kecanduan belajar, jangan cepat merasa puas. Tingkatin lagi rasa ingin tahu kalian supaya ilmu kalian itu nggak berhenti di situ-itu aja. Jadi semangat. Lebih giat belajar, jangan malas, dan dengan belajar kamu akan mendapatkan hal-hal yang belum kamu ketahui dan sangat menarik untuk dipelajari lebih lagi. Ya, belajar itu penting, tapi jangan setiap hari kita belajar.
ya kita ya ada kalanya kita bermain, ada kalanya kita belajar. Ya misalnya kita belajar, misal 1 jam belajar, nah itu 1 jam itu manfaatkan betul-betul. Nanti kalau lah kita istirahat terlebih dahulu 15 menit, jangan belajarnya 1 jam, istirahatnya 2 jam. Nah itu nggak masuk, itu kurang bagus itu. Ya kita tambahin lagi lah, belajarnya 2 jam, nanti istirahatnya 30 menit, lanjut belajar lagi. Pesan dari saya, belajar itu jangan terlalu serius gitu. Ya bisa diselingi dengan bermain atau gimana, jadi kita tidak stres gitu, tidak stres memikirkan tentang belajar itu. Tapi ya jangan terlalu banyak bermain juga, itu tidak baik juga. Kemudian kalau belajar itu jangan dengan cara menghafal. Belajar itu dari konsep awal, dari konsepnya. Jadi kalau kita konsepnya benar-benar matang, nanti kedepannya kita itu bisa mudah sekali mengerjakan hal-hal yang lebih sulit lagi jika konsepnya benar-benar matang. Kesan dan pesan-pesan saya untuk adik-adik supaya mau belajar, yaitu saya mau mengutip perkataan dari seorang Albert Einstein, yaitu bahwa kita itu kalau ingin belajar sesuatu, yang terutama yaitu adalah kita harus merasakan rasa ingin tahu. Yang pertama seperti itu. Jika kita memiliki rasa ingin tahu, maka kita itu kedepannya jika ingin belajar itu, maka kita belajar sungguh-sungguh sampai kita tahu tentang hal itu. Ya, jadi gitu konsep tentang rasa ingin tahu. Ya, jadi semakin ingin tahu, kita akan semakin mengejar sampai oh ternyata seperti itu. Nah, jadi gitu. Mungkin bisa pesan-pesan saya terutama itu. Ya, yang utama yaitu memiliki rasa ingin tahu bahkan yang kuat gitu. Pesan untuk adik-adik kita, intinya nggak usah main game lah, main game membuat kita goblok.